Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami banggakan ya para penonton ya yang menonton video kami dalam hal bincang-bincang ya dari Yayasan Siwol Kolbu. Malam ini kita membahas tentang angin duduk ya. Di sini sebelah kanan saya ada Pak Asep. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Malam ini kita masih membincangkan tentang angin duduk ya Pak. Ya saya yang selalu dialami oleh warga kita atau ya dikatakan para penonton ya atau warganya atau temannya dan lain sebagainya. Cuman yang perlu kita ketahui dulu ini Pak Sep ya, angin duduk ini ya. Angin duduk ini dasar penyebab awalnya apa ya kira-kira Pak Sep? Angin duduk itu faktor awalnya adalah pertama disebabkan oleh keturunan, dan yang kedua adalah hal-hal di luar nalar manusia. Karena angin duduk yang kita tangani ini bukan angin duduk yang biasa diobati oleh dokter, yang diakibatkan oleh stroke ataupun oleh hipertensi, tapi angin duduk yang benar-benar datang secara mengejutkan dan perutnya akan membeku seperti batu. Jadi di situ saya nyebutnya angin merah Pak, karena angin duduk tipe seperti ini adalah angin duduk yang secara tiba-tiba dan umumnya waktu untuk orang hidup itu setelah terkena angin duduk maksimal 3 jam Pak. Oke. Tadi Pak Asep mengatakan bahwasanya angin duduk itu adalah dari keturunan Pak ya? Iya, dari keturunan bisa juga. Berarti kalau dari keturunan berarti nantinya orang tuanya sama anaknya juga bisa kena atau menderita angin duduk ya? Iya, betul. Ya berarti keturunan. Terus yang kedua tadi Faktor-faktor lain. faktor-faktor lain ya yang diakibatkan mungkin dari apa yang dilakukan atau tingkah laku ya, baik itu ke dalam keseharian. Bukan Pak, ini faktor kelainan itu dalam arti ada kiriman-kiriman gitu. Oh ada kiriman-kiriman dari orang-orang yang kurang apa? Ya, yang kurang benar lah dalam perilakunya gitu. Oh yang tanda kutip Ada itu iri diberikan atau kepada ini orang lain ya? faktornya. Iya, berarti ada unsur yang disengaja Atau ya? kesengajaan manusia Kesengajaan itu manusia. salah melangkah, Ya. melangkah tempat yang salah, Ya. akhirnya mereka terkena imbasnya. Oh terkena imbasnya, berarti diakibatkan dari kelakuan ya? Iya, tingkah laku. Yang melebihi sehingga bagaimana orang terhadap dia? Iya betul. Atau alam terhadap dia? Alam terhadap dia. Ya, terlebih diapakan. Karena di sini kalau kita melihat ya, atau yang sering dilakukan atau yang dialami oleh masyarakat atau ya mungkin para penonton kita, bahwasanya banyak orang terkena angin duduk itu Pak Sep ya, dalam apa ya, dalam tanda kutip banyak yang bagaimana penanggulangannya ya, penanggulangannya dan rata-rata atau mungkin beberapa dari penderita angin duduk itu yang banyak nyawanya tidak tertolong. Iya, banyak nyawanya tidak tertolong. Tapi kita meyakini juga mungkin pada saat pada saat kejadian itu mereka mungkin cara penanggulangannya dengan suatu kepanikan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin angin duduk itu begitu cepat masuk atau bagaimana betul Pak terhadap tubuh? Efeknya di tubuh angin duduk masuk itu kita nggak tahu faktor masuknya kapan,
Tapi orang yang terkena angin duduk akan merasa kesakitan dan perutnya akan mengeras, Pak. Kalau sudah mengeras tanpa penanganan dalam 3 jam, itu akan menutup jantung dan otomatis mereka langsung meninggal. Oh, berarti tandanya perutnya keras ya Pak ya? Iya. Kerasnya dari perut, Seluruh kemudian perut. seluruh perut Iya, ya? makanya mereka Mengeras. langsung guling-guling itu, Pak. Oh, guling-guling ya pas kena itu ya, Kena kesakitan guling-guling. dia. Iya, iya, iya. Itu bergulung-gulung dalam perut, kemudian naik ya? Naik, Pak. Naik ya? Sehingga kalau udah naik itu bisa jadi itu dikatakan tidak tertolong ya Tolong nyawanya ya. lagi. Ya, tapi di sini ya pengalaman dari Pak Asep sendiri ya, kan sudah beberapa Pak Asep tanggulangi juga ya. Karena ini kita cerita-cerita dari kita duduk berteman-teman ya kan, kemudian kita coba mengangkat bagaimana pengobatannya sehingga nanti juga penonton bisa tahu ya bagaimana dalam penanggulangan angin duduk ini sehingga bisa bermanfaat bagi penonton kita. Karena selama ini, Pak, saya sering membantu masyarakat tuh Iya, dalam pengobatan angin duduk juga. iya. Itu hanya yang terjangkau oleh ya tetangga-tetangga dekat saja, Pak. Kalau luar kota itu saya sering ketinggalan Oh, karena tidak bisa tertolong karena jarak tempuhnya itu lebih waktu yang untuk pertolongan pertama ini. berarti di waktu dimulai dari kena itu maksimalnya berapa jam tuh Pak ya? 3 jam, Pak. 3 jam. Jadi kalau melewati itu, Udah naik ke jantung. iya, lewalam ya. Kebanyakan itu kita lihat ya meninggal ya Pak ya. Iya. Nah, jadi pada saat misalnya terjadi di dekat di lingkungannya Pak Asep, ya Pak Asep bisa membantu ya secepatnya ya. Mungkin kurang dari 3 jam ya. Terus kalau yang di luar ada yang mungkin teman nelpon ini kena angin duduk ya. Kemudian Pak Asep mencoba misalnya untuk mendatangi waktunya enggak menutupi lagi ya. Enggak menutupi lagi. Kemudian pengobatan yang bisa Pak Asep lakukan atau pengalaman Pak Asep lakukan apa kira-kira tuh Pak ya? Nah, Saya gini, Pak, ya karena ini banyak pasien saya yang di luar kota tidak terjangkau dalam pengobatan. Jadi Iya. saya saat ini ingin berbagi pada penonton. iya, Jadi untuk menangani angin duduk ini semua manusia biasa pun masih bisa melakukannya, Pak. iya, iya, Asal tepat penanganannya. iya, iya, Yang pertama-tama untuk media pengobatan angin duduk itu tidak bisa menggunakan balsem oh, atau dikerok. enggak Tidak boleh bisa, ya? Pak. Karena walaupun kerok perut, kerok badan itu akan cepat prosesnya di jantung. Iya, 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 berarti dilarang betul ya? Iya. Iya, 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 Jadi yang untuk pertolongan pertama, kalau di sana ada yang keluarganya terkena penyakit angin duduk, iya. yang awalnya adalah menggunakan media air. Air ya Pak ya? Iya. Di apa itu Pak ya? Air itu diuraskan di perutnya, kemudian dibacakan Al-Ikhlas, Iya, kumpulkan ke lubang pusar, iya, cabut, maka anginnya akan pecah dan mereka akan menyebar kembali. iya, iya, Setelah iya, menyebar kembali, perut agak ringan, kumpulkan, naik, ngeras lagi Pak, karena berkumpul lagi anginnya. iya, 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 Setelah berkumpul lagi, pelan-pelan cabut kembali. iya, iya, Nanti pecah lagi, nyebar lagi. Kemudian habis nyebar, dia agak lama berkumpul lagi. Cabut Iya, iya. lagi, terus Pak, memakan waktu sangat panjang. iya. Berarti ya ini penonton ya. Berarti yang pengalaman yang sudah dilakukan pengobatannya oleh Pak Asep ini itu dengan pakai media air ya. Ya, Air yang diusapkan ke dalam di perut ya. Kemudian diusap perut itu ke tengah melalui pusat ya. Pusat penarikan angin senternya. melalui pusat. Melalui pusat ya. Iya. Itu yang dilakukan berulang-ulang ya. Berulang kali ya. Sehingga bisa ditambah dengan dilafazkannya surat Al-Ikhlas ya. Iya, betul. Ya, jadi setiap kali kita mengusapkan air, kemudian Waktu mengusapkan bercabut air. tuh, bacakan Al-Ikhlas. Tarik. Oh, Al-Ikhlasnya Posisi dilakukan. tangan Pak ya, tariknya gini Pak. Oh, posisi tangan satu ya. Dengan tengahnya di pusat ya. Pusat Jadi kita. pencabutannya melalui pusat. Melalui pusat ya. Berarti Karena pusatnya kecil, jadi anginnya
sedikit-sedikit keluar. Sedikit ya. Berarti itu harus berulang kali itu dilakukan oleh yang mendapatkan angin duduk itu Pak ya. Yang pasien yang terkena penyakit angin duduk. Iya. Tapi itu semuanya bisa dilakukan oleh semua orang Pak ya. Bisa. Pada saat itu ya. Jadi tidak harus ke Pak Asep atau yang lainnya ya. Bisa itu dilakukan oleh semua orang. Bisa membantu saudaranya atau rekan-rekannya yang terkena penyakit angin duduk. Iya, alhamdulillah. Berarti itu bisa dilakukan oleh para penderita sendiri. Iya. Kemudian ya Penderita sendiri nggak bisa Pak, orang lain Pak. orang lain yang melakukan ya Pak ya. Ya dengan melepaskan Kalau penderita sendiri ikhlas nggak tadi ya. mungkin dia bisa ini karena Ya, udah karena udah posisi sakit ya. Pak, nggak bisa ini. Nah, berarti harus dilakukan oleh Orang yang- keluarganya lah ya. Ya, Salah seorang keluarganya Ada yang yang bisa. pengetahuan ini mungkin mereka bisa mempraktekkan kalau dari tetangganya atau saudaranya yang angin duduk, Ya. mereka bisa mencoba mempraktekkan cara kita mengobati. Oh, siap. Berarti ya itu ya para penonton yang harus dilakukan oleh penderita angin duduk itu ya memang harus dibantu oleh keluarga ya, keluarga terdekat ya, dengan media air ya, kemudian digosok di seluruh perut. Pada saat mencabut anginnya itu di pusar, kemudian dengan membacakan lafaz Al-Ikhlas. Ya mudah-mudahan ya dengan cara media air ini ya bisa membantu ya para penonton atau masyarakat kita dalam mengalami angin duduk ya. Mungkin nanti ya akan kami lanjutkan ya bagaimana media lainnya yang dipakai atau pengalaman yang dilakukan oleh Pak Asep dalam menanggulangi atau dalam menanggulangi angin duduk agar bisa sembuh. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Asep, kita dari ya bincang-bincang santai ya malam ini. Betul. Ya dari Yayasan Sipol Kolbu Laguna Raya Residen, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang dan Batu Haji, Kepulauan Riau. Ya, kita masih melanjutkan ya bincang kita yang sebelumnya dalam hal media pengobatan angin duduk yang dialami oleh para penonton kita ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ada media ini bisa juga terbantu ya para penonton kita atau keluarganya, teman atau kerabatnya juga. Pertama yang sebelumnya media yang memakai air ya, Iya, betul. air yang diusapkan di perut, kemudian dibulatkan di pusar sambil melafazkan Al-Ikhlas, kemudian itu dilakukan berulang-ulang sampai perutnya anginnya habis dan merasakan lega. Nyaman di perut. Iya ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua ini apa ya Pak Sep? Media yang Saya juga digunakan? menggunakan media minyak tanah Pak. Minyak tanah ya. Jadi untuk yang kedua saya pernah menggunakan minyak tanah. Prosesnya hampir sama dengan air Pak. Ya. Diusapkan di perut, Ya. kemudian ditarik melalui pusar anginnya, dikeluarkan melalui pusar, dan itu memakan waktu yang sama dengan menggunakan air hampir 1 malam. Oh jadi minyak tanah ini media pengobatannya hampir sama dilakukan air ya. Tetap juga melafazkan Al-Ikhlas juga ya. Semuanya menggunakan air. Ya dilakukan berulang-ulang kali, kemudian sampai yang si penderita sendiri merasakan kelegaan ya, kenyamanan ya, perutnya sudah mulai lembek ya, dari keras ya, itu yang dilakukan berulang kali. Iya. Gimana perbedaannya antara air sama ini minyak tanah tadi hampir sama ya Pak Sep ya? Sama, karena Ya. media yang bisa digunakan untuk angin duduk hanya media air dan minyak tanah. Minyak tanah. Dan itu tadi kan kemarin itu kan dibilang atau sebelumnya ya video kita itu bahwasannya penderita itu harus kita tolong dalam waktu 3 jam ya. Oh iya betul. Ya 3 jam ya, 3 Maksimal jam. 3 jam. Maksimalnya 3 jam. Kalau kita melakukan pengobatan minyak tanah atau air ya, pembicaraan kita sebelumnya itu dalam jangka 3 jam itu bisa terbantu tuh Pak ya?
bukan 3 jam itu proses dia ini Pak, dari penderita sakit Ya. mendapatkan pertolongan. Ya, mendapatkan pertolongan ya. Karena setelah 3 jam dia nggak dapat pertolongan, Iya ya. angin akan naik ke jantung Pak. Iya ya. Tapi maksud saya itu dengan kita melakukan berulang kali itu dalam jangka waktu itu atau mungkin 1 jam bisa kita lakukan itu ya. Pengobatannya kemarin dia kena 1 jam, Ya. kita langsung memberikan pertolongan. Iya. Nah itu masih terbantu Pak. Tapi Masih ya, bisa terbantu. terbantunya dalam waktu mungkin 1 malam Pak untuk cabut angin itu. 1 Karena malam. keluar dari pusar ini angin kecil Pak. Kecil-kecil ya. Nah, jumlahnya kecil yang keluar. Iya. Tapi Jadi yang harus kita telaten bener pembuangnya. tapi itu sudah boleh kita lakukan berulang kali dengan sudah keluarnya beberapa angin yang Iya, sudah diusapkan melalui pusar tadi ya. Jadi ya bisa terbantu walaupun lama Iya, ya. lama tapi prosesnya Lama. itu Pak, dicabut, angin Iya. akan hilang Pak. Angin akan hilang ya. Pecah Pak, kemana-mana. Pecah dia. Nanti nunggu kumpul lagi baru kita tarik. Nunggu Kita ngumpul lagi kan. baru tuh ditarik. Jadi ya tadi bilang Pak Asep bisa dilakukan dalam 1 malam. Iya, karena lama prosesnya Pak. Lama ya. Tapi juga dalam media pengobatan ini memakai minyak tanah ini juga ada yang terbantu ya. Iya banyak. Ya pengalaman dari Pak Asep lakukan ya. Kalau ada minyak tanah, saya minta minyak tanah. Kalau nggak ada minyak tanah, ya saya minta air Pak. Pengobatan. Oh gitu ya. Jadi cukup membantu juga ya para penonton dengan kita memakai media minyak tanah ini ya dalam hal yang pernah dilakukan atau pengalaman yang dilakukan oleh Pak Asep sehingga para penderita angin duduk itu sudah bisa dikatakan walaupun lama itu dilakukan tapi alhamdulillah bisa dapat tertolong ya Pak ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya Pak ya dengan melafazkan al-ikhlas kemudian setelah dibacakan baru dicabut melalui pusar ya. Alhamdulillah. Cukup sekian dulu para penonton ya. Mudah-mudahan dengan media minyak tanah ini cukup terbantu dan nanti akan kita sambung lagi apalagi ya media yang dilakukan oleh Pak Asep dalam penanggulangan angin duduk ya mungkin nanti akan kita lanjutkan ya semoga bisa membantu dan acara bincang-bincang ini kita akhiri dulu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kita lanjutkan bincang-bincangnya Pak Asep ya. Bincang-bincang dari Yayasan Saiful Kolbu, Laguna Raya Residen, Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Ya kemarin sebelumnya Pak Asep ya ini juga bisa menambah ya alternatif ya atau pencegahan ya atau pengobatan yang bisa dilakukan oleh semua orang ya, bagi penderita angin duduk ya yang sebelumnya kita menceritakan yaitu pertama pencegahannya atau alternatif atau media yang dilakukan ya atau pengalaman yang dilakukan Pak Asep itu pertama melalui air ya kemudian melalui minyak tanah kemudian yang ketiga ini melalui medianya Ayam kampung. Ayam kampung itu bagaimana prosesnya itu Pak Asep sehingga bisa itu dilakukan Pak Asep untuk bisa sembuhnya angin duduk ini Pak Asep. Jadi gini Pak ya, kalau yang pertama menggunakan ayam dan air dan minyak tanah Ya. itu akan memakan waktu bisa dikatakan 1 malam Pak. 1 malam ya. Tapi kalau menggunakan media ayam ini hanya membutuhkan waktu sampai darah ayam kering di badan pasien. Di badan pasien ya, Yang terutama di perutnya ya. Ya terutama di perut Pak, yang beku kan di perut Pak. Iya. Terus ayam itu diapain tuh Pak Asep ya? Jadi proses ini adalah pengobatan yang tercepat untuk penanganan angin duduk. Ya. Bagi siapa yang mendengarkan ini diharapkan mereka dapat membantu menggunakan media ini agar banyak pasien yang dapat terbantu. Iya. Yang pertama-tama dalam pengobatan angin duduk ini kita lihat posisi pasiennya. Iya. Kalau pasien udah kesakitan dan di daerah situ tersedia ayam kampung, maka utamakan menggunakan ayam kampung itu. Minta ayam kampung 1 ekor, baik jantan maupun betina tidak masalah.
Jadi ayam itu Pak tidak dipotong Pak ya, Tidak dipotong ya? tidak dipotong Pak. Terus di Tapi apa itu Pak? ayam itu hanya dibelah. Dibelah tengahnya ya? Iya, dibelah Dari tengah, dadanya ya? dari dadanya. Dari Tapi dadanya pembelahan itu Pak di dekat pasien Pak ya. dekat pasien ya? Iya, karena darah itu yang dibutuhkan darah ayam itu Pak. Darah ayam itu ya? Nah, Jadi ayam dibelah, ya? langsung ditempelkan ke perut pasien yang membeku tadi, Iya, iya. tertutup pusarnya Pak. Iya, iya. Nanti otomatis nanti ayam itu akan mengering Pak. Darah ayamnya Darah mengering ayam ya? mengering dan ayamnya pun udah warnanya udah berubah Pak. Nggak ini. Jadi kalau kulitnya udah biru Pak warnanya. Oh gitu ya? Nah, jadi begitu nanti ayam itu udah darahnya mengering, Iya? itu pasien otomatis langsung perutnya ini normal kembali. Iya, iya, iya. Tapi itu yang kita lakukan ya pada saat pembelahan ayam itu Pak Seb, tapi tengah tuh ya. Ya biasanya kan orang membelah atau menyembelih ayam itu kan di leher ya. Apakah boleh kita sembelih dulu dengan melepaskan Allahu Akbar, kemudian baru kita belah? Apakah boleh atau bagaimana tuh Pak Seb? Saya belum memahami yang seperti itu Pak, tapi Iya. saya kemarin terpacu untuk mengobati pasien yang sudah sangat menderita Pak. Iya, 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 iya. Kebetulan saya dapat petunjuk Iya. menggunakan ayam kampung yang dibelah dan ditempelkan ke perut, Mm-mm. dan itu saya praktekkan dan alhamdulillah Pak dalam waktu cepat pasien ini akan kembali normal Pak. Oh berarti ini lebih cepat lagi ya? Iya, Bila betul, dibandingkan dengan air sama minyak Jauh, tanah tadi Pak. jauh ya? Jauh, Cepat jauh. percepatan dia. Yang Iya. penting kita belah, kemudian kita letakkan tengahnya di pusat kita, tengah ayam itu. Iya, ditempelkan aja ditempelkan. itu usus apa masuk semua Pak, tempel aja langsung. Iya, iya, iya. Demi kesembuhan pasien kan. Iya, iya, iya. Kemudian dampaknya ke ayam, ayam berwarna biru ya? Kebiruan Pak. Kebiruan ya? Nah, karena darahnya tersedot ini, anginnya masuk ke ayam ini, Iya. kebiruan warnanya, Iya, ya. dan pasien udah normal. Pasien udah Jadi normal ayam ya? dikuburkan Pak ya, jangan di ini, karena penyakit ini kan nggak usah dikasihkan ke orang untuk dimakan apa gimana, karena Oh iya, penyakit, iya, Pak. iya, iya, iya. Ya berarti pemindahan ya? Iya, Pemindahan yang dilakukan ya? Nah, prosesnya sangat cepat Pak. Berarti pengalaman yang Pak Asep lakukan ini melalui media ayam yang dibelah ini untuk pasien sudah cukup banyak ya Pak ya yang Bapak lakukan ya. Pasiennya yang kurang Pak. Pasien yang kurang, tapi itu Karena yang banyak terkena penyakit yang duduk ini pasien luar kota juga banyak Pak, tapi nggak bisa menangani saya Pak. Iya, Dan iya, media betul. zaman dulu sulit untuk, nggak zaman sekarang Pak, bisa ngasih wawasan gini, pakai podcast gini, Iya, kasih iya. kesempatan pada masyarakat untuk mempraktekkan apa yang kita praktekkan ini. Jadi mereka lebih cepat terbantu Pak, masa gitu Pak. iya. Berarti ini pernah Pak Asep lakukan Iya. ke beberapa orang yang kena angin duduk Iya, ya. betul. Ya itu yang tercepat perlu menggunakan media yang dimengerti oleh para penonton ya. Karena ini pengobatannya sangat cepat ya, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang ya Iya Pak ya? betul Pak. Boleh dilakukan oleh semua orang tanpa Pak Asep juga ya? Iya betul. Boleh Bisa dilakukan digunakan ya. oleh Berarti para masyarakat penonton yang ya ingin membantu mungkin tetangganya atau saudaranya yang kena penyakit ini, nggak usah cemas, asal ada ayam kampung di daerah situ, beli satu, ya. belah dekat pasien itu, karena kita butuh, begitu dibelah darah langsung nempel ke perut. Oh cepat ya Iya, penempelannya ke perut. bukan ayam dipotong di luar terus tempelkan, dah nggak fungsi Pak, Siap. Oke. karena panasnya ayam inilah yang ngisap perut yang keras ini Pak. Iya, 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 iya. Berarti itu Ayam baru dibelah kan darahnya panas Pak, nempel itu Pak. Iya, Jadi iya. dia nyedot itu. nyedot ya, Akhirnya darahnya kering. darahnya kering. Ya berarti ini udah dilakukan sama Pak Asep. Ini yang paling penting lagi ya, media air, media minyak tanah dan ayam yang sudah dilakukan Pak Asep. Itu dulunya Pak Asep dapat hal yang begitu untuk pengobatan angin duduk diawali dulu dari apa dulu Pak Asep? Yang didapat Pertama ya? dari minyak tanah Pak. Ya, enggak dapatnya misalnya ada petunjuk dari yang apa namanya ya, apakah teman atau guru dan lain sebagainya gitu. Iya dari guru Pak. Kalau pertama menggunakan minyak tanah air itu dari guru. Dari guru ya. Kalau dari menggunakan ayam itu saya dapat petunjuk langsung. Gurunya yang di mana tuh Pak? Dari daerahnya itu Pak? Indramayu Pak. Indramayu ya. Jadi waktu Pak Asep ke sana kemudian dapat apa namanya pembelajaran hal begitu ya. Jadi air sama minyak tanah dapatnya di sana juga gitu.
Dapatnya bukan di sana Pak, dapatnya Pak. Ya belajarnya ya gitu Dapatnya maksudnya. di Bengkulu saya Pak. Dapatnya di Bengkulu. Karena Oh, guru saya ada di Bengkulu waktu itu, ya saya belajar dengan apa saling, saya sebagai asistennya pertama gitu Pak. oh pertamanya dulu gurunya melakukan, Iya, kemudian Pak Asep asistennya, Nah, kemudian ya sering juga apa bantu pasang angin duduk, tapi masih menggunakan minyak tanah atau air gitu Mas. Karena waktunya lama, guru capean, ya saya teruskan gitu. oh gitu. Oh pada saat awal-awal air dan minyak tanah itu yang dilakukan oleh gurunya ya. Karena ya Pak Asep awalnya jadi asistennya, kemudian Pak Asep juga melakukan ya atau membantu karena gurunya kecapean ya. Iya, karena kan udah sepuh juga, terus waktunya sangat panjang, udahlah saya mewakili terus sering Ya mewakili terus ya. Kalau media pengobatan ayam ini didapat dari mana dulu Pak Asep? Yang mengajarin itu? petunjuk aja Pak. Petunjuk ya, petunjuk dalam artian Karena bagaimana saya tuh ya? merasa gitu Pak, saya kesulitan apa waktunya terlalu lama, kemudian apa gimana ya, kita di situ juga terforsir tenaga kita untuk nyabut. Iya iya iya. Akhirnya saya berdoa minta petunjuk bagaimana yang sebaiknya agar penderita angin duduk ini dapat segera tertolong. Oh berarti berdoa ya setelah sholat ya. Kemudian Pak Asep mencoba bagaimana alternatif pengobatan yang tercepat ya. Iya. Sehingga Pak Asep mendapatkan ayam inilah pengobatannya dengan memakai ayam ini Tapi belah kalau tadi ya. ayam di daerah itu sulit dicari, ya tetap menggunakan air atau minyak tanah. Yo itu ya. Jadi ada alternatif. Berarti ayam tadi itu dasari mendapatkan dari petunjuk. Iya. Ya. Dan sudah terbukti ternyata memang betul. Iya, namanya Prosesnya petunjuk sangat ya. cepat Pak gitu. Iya iya iya. Berarti ya mudah-mudahan ya dengan alternatif yang disampaikan oleh Pak Asep ya dari pengalamannya dalam mengobati pasien ya atau penderita angin duduk yaitu media ayam ya yang dibelah ya kemudian dilengketkan di perut atau di pusarnya sampai menunggu ayam itu kering, kemudian Menunggu darahnya kering. sehingga pasiennya bisa cepat sembuh Pak ya. Iya. Itu Setelah mengering itu Pak, otomatis perutnya udah enak. udah enak Pak ya. Nah, jadi itu ya para penonton ya. Berarti ya mudah-mudahan ya media pengobatan angin duduk ini yang pertamanya dilakukan pengobatan melalui air, kemudian melalui minyak tanah, dan yang ketiga yang terakhir ini adalah melalui ayam ya. Semoga penonton bisa mendapatkan manfaat ya dari bincang-bincang kami ini yang dilakukan oleh ya kami dari ya Yayasan Sipol Kolbu yang beralamat di Laguna Raya Residen ya Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Banyak maaf. Terima kasih Pak Sep ya. Terima kasih Pak Sep ya. Semoga bisa bermanfaat bagi penonton kita. Saya akhiri bincang-bincang ini dengan mengucapkan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.